Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Almardia. Kalian bisa memanggil saya Saida. Saya mahasiswi PAI di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Nah, pada kali ini saya akan membahas sedikit tentang self-awareness. Self-awareness itu apa sih? Nah, self-awareness adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri, baik dari segi perasaan, pikiran, perilaku, maupun karakter yang dimiliki. Nah, dengan memiliki kesadaran diri yang baik, kita bisa mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Hal ini penting karena dengan mengenali diri sendiri, kita bisa lebih mudah mengembangkan potensi yang kita miliki sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih menjadi kelemahan. Dalam kehidupan sehari-hari, self-awareness juga membantu kita untuk lebih memahami bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita jadi lebih sadar terhadap sikap kita, bagaimana cara kita merespon suatu masalah, dan bagaimana perasaan kita ketika menghadapi situasi tertentu. Setiap orang tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan saya. Salah satu kelebihan yang saya miliki adalah saya termasuk orang yang cukup peka terhadap keadaan sekitar, terutama terhadap perasaan orang lain. Contohnya ketika ada teman atau orang di sekitar saya yang sedang memiliki masalah atau sedang tidak baik-baik saja, saya biasanya berusaha untuk mendengarkan dan memberikan dukungan sebisa mungkin. Saya juga berusaha menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh teman-teman ketika mereka ingin bercerita. Selain itu, saya juga berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menjadi tugas saya, baik dalam kegiatan kuliah, pekerjaan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kelebihan pasti kan ada kekurangan. Nah, saya juga menyadari bahwa saya memiliki beberapa kekurangan yang masih perlu saya perbaiki. Kekurangan yang pertama yaitu saya kurang percaya diri ketika berbicara di depan umum. Ketika harus berbicara di depan banyak orang, misalnya saat presentasi, menyampaikan pendapat di kelas, atau berbicara di forum tertentu, saya sering merasa gugup. Pikiran saya menjadi tidak fokus dan kadang saya merasa takut jika apa yang saya sampaikan salah atau kurang baik. Nah, perasaan tidak percaya diri ini kadang membuat saya lebih memilih diam daripada menyampaikan apa yang sebenarnya ingin saya katakan. Padahal saya menyadari bahwa kemampuan berbicara di depan umum adalah hal yang penting, terutama dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, saya sedang berusaha untuk melatih diri agar lebih berani berbicara dan lebih percaya diri. Nah, kekurangan yang selanjutnya yaitu saya kadang melakukan silent treatment. Ketika saya merasa marah, kecewa, atau tersinggung terhadap seseorang, saya cenderung memilih untuk diam dan memendam perasaan saya sendiri. Saya tidak langsung mengungkapkan apa yang saya rasakan. Nah, saya biasanya membutuhkan waktu sendiri untuk menenangkan diri. Namun setelah saya pikir-pikir, saya sadar bahwa silent treatment itu tidak menjadi cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Kadang justru membuat orang lain menjadi bingung karena mereka tidak mengetahui. Namun setelah saya pikir-pikir, saya menyadari bahwa silent treatment tidak selalu menjadi cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Kadang justru membuat orang lain menjadi bingung karena mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya saya rasakan. Nah, dari situ saya mulai belajar bahwa komunikasi yang baik itu penting. Dan juga saya mencoba belajar untuk menyampaikan perasaan saya dengan cara yang lebih baik, lebih tenang, dan lebih terbuka tanpa harus melukai perasaan orang lain.
Melalui proses pengenalan diri sendiri, saya menyadari bahwa self-awareness sangat penting dalam proses pengembangan diri. Dengan menyadari kelebihan yang kita miliki, kita bisa mengembangkan potensi menjadi yang lebih besar, dan dengan menyadari kekurangan yang kita miliki, kita bisa berusaha memperbaikinya secara perlahan. Saya percaya bahwa setiap orang yang sedang berada dalam proses untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, termasuk saya. Oleh karena itu, saya ingin terus belajar, memperbaiki diri, dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.